Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berita baik firman Tuhan bagi kita pagi ini tertulis dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, kesaksian pada waktu yang telah ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah kekristenan, dalam sejarah sebuah bangsa dan negara, yang terutama menjadi jawaban dari sebuah atau beribu pertanyaan, yang terpenting adalah berapa jumlah rakyatnya, bangsanya, berapa kuantitas warga jemaatnya, berapa jumlah orang yang telah mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalankan amanatnya sesuai dengan hukum kasih yang tertulis dalam Alkitab. Itu berapa? Masa dia goda? Dikatakan bahwa ruang kekuasaan dunia ini telah jatuh pada penguasa politik, sehingga memikirkan berapa jumlah rakyat, berapa jumlah yang mengikutinya. Kalau statistik 2015 ke bawah tentang gereja yang terbesar di Indonesia termasuk di Asia, pernah saya baca ada kutipan informasi bahwa gereja HKI sudah termasuk 8 besar terbesar. Tak mungkin perkembangan di kemudian hari 2015 ke atas, dan saya baca 2 hari yang lalu, menurut statistik gereja terbesar Lutheran Protestan bahwa HKI adalah tidak termasuk 10 besar lagi, dan bahkan di 22 besar. Entah apa alasannya, tak mungkin benar itu atau mungkin hoax, terserah. Itu berita yang kita baca. Dikatakan bahwa menjalankan amanat dari Allah harus sesuai dengan hukum kasih yang tertulis dalam Alkitab. Bahwa ruang kekuasaan dunia ini telah jatuh pada penguasa politik, di mana Injil menyatakan bahwa si iblis juga menawarkan kepada Tuhan Yesus sebuah kekuasaan atas semua kerajaan di dunia. Lalu Tuhan Yesus menolak mentah-mentah. Apa yang dipikirkan Tuhan Yesus? Kok bisa dia menolak tawaran yang begitu luar biasa? Bukan hanya satu bangsa, semua kerajaan dunia akan diserahkan
Bayangkan hal-hal yang baik yang bisa Tuhan Yesus lakukan bagi umat manusia yang menderita, yang lemah, yang miskin, seandainya dia menjadi penguasa dunia. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah raja di dunia dan di surga. Tetapi meskipun Yesus sangat peduli kepada manusia, ia menolak tawaran tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam menghadapi politik. Jika seandainya kita hubungkan dengan seandainya tawaran iblis itu diserahkan kepada orang-orang yang menjadi pemerintah atau pejabat penguasa di dunia ini, cepat itu tak bukan lebih cepit sampai cepit-cepiting. Mana mungkin bisa lepas? Dikasih tawaran bahwasanya dia menjadi penguasa seluruh kerajaan, bukan hanya sebuah bangsa, bukan menjadi sebuah calon bupati atau DPR atau calon pemimpin yang lain. Tidak perlu capek menghimpun massa. Yang menjadi perhatian kita, yang menjadi tanggung jawab dalam menghadapi politik adalah pertama sekali kita harus memahami bahwa Allah lah pencipta dan seluruh ciptaannya yang maha baik pertama sekali penuh dengan damai sejahtera. Dan yang kedua, rencana keselamatan bagi seluruh ciptaan. Dunia ciptaan dulu yang nyaman, damai sejahtera, bergulir dengan prosesnya, segala macam keinginan dan perjalanan dunia dan politiknya, budaya dan etikanya. Dunia sudah semakin hancur karena manusia telah alpa dari janjinya kepada Tuhan sebagai wakil Tuhan di bumi. Lalu Tuhan ingin memulihkan kedamaian itu. Tuhan ingin memulihkan rencananya dan tujuan hidup manusia atas inisiatif Allah sendiri supaya mengembalikan damai sejahtera itu. Rencana keselamatan adalah kehendak Allah yang meliputi dan mengambil alih setiap aspek dalam kehidupan manusia. Kehendak Allah yang harus diutamakan di atas segala sesuatu, kebutuhan dan kepentingan semua orang. Rencana dan tujuan Allah itu pasti dan kehendaknya tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan pemerintah di dunia ini juga tidak bisa mengganggu-gugat apa yang menjadi rencana keselamatan Allah di dunia. Dia akan melaksanakan segala yang direncanakannya harus jadi. Tidak ada satupun pemerintah yang dapat menghalanginya, menghalangi kehendak. Dialah yang memilih dan mengangkat raja, dan dia juga yang mengambil rohnya dari raja lalu memecat. Itu kan terjadi ketika Saul dan juga Daniel 2 ayat 21. Karena yang maha tinggi turut berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, yang diberikannya kepercayaan, lalu memurapi orang yang dipercayainya. Meskipun orang-orang yang jahat menyalahgunakan kekuasaan politik mereka, yang memanfaatkannya untuk segala hal-hal yang jahat demi kepentingannya, untuk kepentingan pribadi dan kelompok, namun Allah memaknainya untuk semua kebaikan. Coba kita lihat dan kita imani, kita renungkan kembali. Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan di dunia ini dan kejadian alam. Kesusahan hidup dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena Allah turut bekerja. Dia tidak cukup untuk memerintah, dia juga tidak cukup untuk menyatakan jadi maka jadilah. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah
Itu kan rencana Allah, tertulis dalam Roma 20, Roma 8 ayat 28. Di sisi lain, sudah dipastikan bahwa tanggung jawab kita kepada pemerintah adalah untuk taat hukum dan menjadi warga negara yang baik. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh pemerintah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Itu tertulis dalam Roma 13. Panggilan yang sama ada ditulis di Titus 3 ayat 1, dikatakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ini jugalah menjadi tanggung jawab setiap warga jemaat, warga negara yang patuh terhadap pemerintahnya, pemimpinnya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan hidup manusia. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Karena Allah lah yang menetapkan mereka. Allah telah menetapkan semua otoritas. Dia melakukannya untuk kepentingan kita dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Paulus juga berkata di surat Roma 13 tadi bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah untuk berkuasa dengan penuh otoritas atas semua kita. Semoga demi kebaikan kita, walaupun dengan harus memungut pajak dan memelihara kedamaian kita. Jangan pernah berpikir dengan demonstrasi, dengan menuntut ini itu, tetapi kita tidak mendoakan mereka. Salah. Bahkan pemerintah mewajibkan pajak, dan juga kita bandingkan dengan di gereja. Kita nggak boleh hanya menuntut saja bersungut-sungut. Ini itu. Itu akan menyakitkan kita sendiri. Tetapi tujuan utama kita adalah Allah memahami bahwa Allah telah menciptakan pemerintah itu sebagai utusannya, dutanya, hambanya yang dipilihnya. Jadi jangan ada pemerintah yang menyatakan bahwa dia berkuasa atas kemampuan dan kepandaiannya, tetapi adalah atas roh dan ketetapan Allah. Jadi dia bertindak bukan atas dirinya sendiri, tetapi atas hikmat Allah. Jadi kita juga warga negara, warga jemaat harus berpikir dan mendoakan pemimpin kita, dan juga memberikan tanggung jawab kita, bahkan harus memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk membangun. Kita dapat memahami bahwa sebagai orang yang harus percaya kepada Tuhan, percaya bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini, dengan adanya harapan mereka harus terletak pada perlindungan yang akan disediakan oleh Allah sendiri. Jadi tidak melebihi batasan-batasan yang diatur oleh pemerintah Tuhan. Jangan melewati batasan-batasan yang telah diberikan Tuhan, sehingga harus terjun ke dunia politik. Harus tetap pada ajarannya demi mencerminkan karakter Kristen sejati. Sebagai orang Kristen, kita diberikan amanat untuk memberitakan, mengabarkan Injil Kristus dan berkhotbah untuk menegur dosa di zaman ini. Sebuah pemikiran, sebuah sistem,
sebuah budaya hanya bisa berubah jika hati para pemerintahnya, pemimpinnya, dan juga hati seluruh rakyatnya. Kita ingat dengan khotbah hari Minggu yang lalu, kalau rakyat itu tidak mau, maka susahlah bangsanya kena hukuman Tuhan. Jadi budaya sistem hanya bisa berubah jika para individunya, para pemimpinnya, pemerintahnya mau diubahkan oleh Kristus. Mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan besar bila pemerintah di lingkungan kita tidak mampu membawa misi damai sejahtera dari Allah. Rakyatnya susah, bangsanya tidak nyaman, tidak merdeka, orang miskin dan orang lemah semakin banyak. Jadi pertanyaan bagi kita, mungkinkah pemerintah ini adalah hamba Allah atau mandataris Allah? Benarkah mereka mendapatkan hikmat dari Allah dan pilihan Allah? Pernahkah kita ingat ketika Gus Dur berbicara demikian? Yang lebih penting dari politik itu adalah kemanusiaannya. Mungkin banyak orang memahami bahwa pemerintahan itu, bahwa berpolitik dalam pemerintahan itu hanyalah mencapai misi keamanan dan damai sejahtera, dan supaya mendapatkan kedudukan. Tetapi perlu kita ingat yang lebih terutama dan yang paling terbesar adalah kita adalah dasar dan sumber dari damai sejahtera itu. Tetapi perlu kita ingat bahwasanya tanpa kita mau diubahkan menjadi sumber keamanan dan damai sejahtera, sebab damai sejahtera itu bisa kita terima berkat-berkat Tuhan itu di tengah-tengah gereja dan negara ini, karena kita hanya berpasrah kepada rencana Tuhan yang terbaik. Itu merupakan tanggung jawab kita. Ada banyak orang yang melakukan politik tidak diikuti dengan kepedulian terhadap kemanusiaannya. Itu banyak orang dan doyan berpolitik, tetapi tidak diikuti dengan hati kemanusiaannya. Dan pernah juga mantan presiden Amerika Serikat emeritus John F. Kennedy mengatakan, jangan tanya apa yang negara kamu bisa lakukan untukmu, tetapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Jangan tanya apa yang negara kamu bisa lakukan untukmu, tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Sebuah ungkapan yang hebat, luar biasa tentang pergulatan politik. Mungkin banyak lagi pernyataan yang bisa muncul barangkali apabila pemerintah itu bukan warga gereja atau bukan orang Kristen. Memang ada banyak sekali pemerintah yang tidak melakukan hikmat dari Tuhan, melakukan pemerintahannya berdasarkan pada kebenaran Allah, sehingga dia banyak melakukan korupsi, berpihak pada kelompok tertentu dengan adanya kelompok yang termarginalkan, tidak membela orang miskin dan lemah yang semakin terpojok dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita harus demonstrasi besar-besaran? Apakah kita harus mendahulukan pikiran kita? Apakah kita harus berontak seberontak-berontaknya? Iya. Bahkan ada juga pemerintah yang terang-terangan menghambat perkembangan pertumbuhan iman orang Kristen, menghambat pertumbuhan gereja. Bahkan kita tahu ada gereja yang tidak bisa berdiri, tidak bisa digunakan sebagai tempat ibadah karena tidak ada izin dari lingkungan. Kita tahu ada banyak gereja yang terhalang menjadi tempat ibadah karena batasan undang-undang. Ketika Rasul Paulus menuliskan 1 Timotius ini, pemerintah yang berkuasa pada saat itu adalah pemerintahan Romawi. Pada masa itu Kaisar Romawi serta para gubernur yang memimpin di wilayahnya masing-masing bersikap menindas terhadap kekristenan.
Terutama Rasul Paulus didera, bahkan dipenjara di Filipi tanpa ada proses peradilan yang jelas. Bahkan Yesus sendiri pun mengalami sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur Romawi pada masa itu. Walaupun situasi seperti itu, Rasul Paulus menasihati para pembaca surat 1 Timotius ini supaya mau mendoakan semua orang, termasuk mendoakan para penguasa Romawi. Dan saat ini jelas bahwa umat Kristen juga harus bersyukur dan mau mendoakan seluruh bangsa dan mendoakan seluruh pemerintah dan pemimpin yang berkuasa, terlepas dari kepuasan atau ketidakpuasan mereka, karena bukan pilihan politik pribadi atau mungkin tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan. Itu pun kita harus doakan para pemimpin kita, karena tindakan mendoakan itu namanya memuliakan Tuhan dan memperlancar rencana Tuhan di bumi ini. Jadi bila kita ingin hidup berkenan kepada Allah yang telah menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa melalui pengorbanan Kristus, seharusnya kita harus bertekun berdoa kepada pemerintah, walaupun para pejabat negara belum tentu bertindak secara baik dan benar. Allah juga menghendaki agar orang yang belum percaya diselamatkan. Allah juga menghendaki supaya semakin banyak orang yang mengenal tentang berita keselamatan dan menjadi murid Kristus. Jadi melalui doa orang percaya, semoga Allah memberikan anugerahnya sehingga mereka yang belum mengenal Allah menjadi percaya kepada Kristus, sama seperti yang dituliskan dalam Markus 10 ayat 42. Kita bisa baca tentang pemerintah yang tidak baik itu. Dikatakan demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dan banyak lagi pemerintah di dunia ini yang hanya berusaha ingin memuaskan kepentingan diri sendiri dan kelompok, ingin memuaskan hasratnya. Dan banyak lagi pemerintah di dunia ini hanya berusaha ingin mendapatkan kemuliaan Allah, mencuri kemuliaan Allah, agar dia yang patut disembah dan dipuji-puji. Jadi keadaan ini jelas sangat mempengaruhi perjalanan iman kekristenan, perjalanan sejarah sebuah bangsa, termasuk di Perjanjian Lama. Dan juga pada epistel kita juga diingatkan tadi tentang larangan orang percaya yang beribadah kepada Tuhan dan seorang raja yang ingin mengambil kemuliaan Tuhan. Begitu juga hingga zaman Perjanjian Baru, hingga zaman gereja mula-mula, hingga zaman sekarang, ada kaisar yang memaksa untuk disembah sehingga terjadi tekanan kepada kehidupan kekristenan. Bahkan banyak orang Kristen, bahkan para pemberita Injil terbunuh karena tidak mau mengikuti perintah kaisar. Tantangan yang dihadapi orang Kristen sehingga saat ini takkan pernah memberikan ruang untuk mempertanyakan, dan Tuhan Yesus juga tidak pernah mengajarkan murid-muridnya supaya mempertanyakan, benarkah pemerintah ini adalah utusan Tuhan atau hamba Tuhan? Benarkah pemerintah ini yang ditetapkan oleh Allah memiliki roh untuk melayani, yang menerima kekuatan dari Tuhan? Kehadiran pengikut Kristus harus menjadi berkat bagi manusia dan lingkungannya, serta berbagi sistem yang ada. Ya.
Jadi pemerintah bisa memberikan sebuah pembaharuan dan rakyatnya juga harus mau. Jika Tuhan ingin memberikan pembaharuan itu, keselamatan itu, bila rakyatnya juga mau merubah sistem itu, baik secara sosial, politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, dan budaya juga harus mengalami pembaharuan ke arah yang lebih maju yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi dalam hal ini masyarakat Kristen harus mau berperan secara aktif dalam pembangunan politik negara ini, bangsa ini, untuk menciptakan masyarakat yang baru yang berdasarkan secara hukum keadilan. Begitu juga dengan warga jemaat di gereja, harus mau aktif berperan dalam pembangunan tubuh gereja itu sendiri, di mana kehadiran umat Kristen dalam dunia ini mempunyai tugas khusus sebagai penegak kebenaran dan keadilan melalui suara kenabian yang ada di dalam umat itu. Harus berani. Dengan demikian masyarakat Kristen harus berada di dalam dunia untuk menyaksikan Injil keselamatan dan mau memperbaharui sistem pemerintahan melalui perjuangan politik yang bersifat dialogis. Sebagai terang dan garam, para pengikut Yesus tidaklah bersifat eksklusif, tetapi harus mampu hidup bersama-sama dengan golongan masyarakat walaupun berbeda dengan lainnya yang majemuk, agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu harus mau juga mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan bangsa, dalam bertanggung jawab dalam membangun bangsa dan negaranya. Markus 12 ayat 17 juga dikatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Yesus menuntut keseimbangan dalam bertindak. Ia menekankan keseimbangan hukum moral dan hukum Tuhan. Pemerintah juga tidak boleh memaksakan rakyatnya supaya maju, berpikir maju dalam bertindak, sementara kepedulian pemerintah tidak benar. Dan rakyat juga tidak boleh mengharapkan pemerintah dan pemimpinnya supaya bertindak lebih lugas dan membawa kenyamanan, damai sejahtera kepada bangsanya, sementara dia sendiri tidak pernah mendoakan pemimpinnya. Pertanyaan bagi kita, berapa kalikah kita mendoakan pemimpin kita di negara ini? Jangan-jangan kita hanya lebih banyak menuntut. Berapa kali kita mengucap syukur dengan pelayanan-pelayanan yang ada di negara kita dari pemerintah dan juga untuk gereja? Jangan-jangan kita hanya banyak menuntut. Yesus menuntut keseimbangan dalam bertindak. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk bertindak adil, artinya memberikan kepada pemerintah dan kepada Allah apa yang menjadi haknya dan tanggung jawabnya. Benar, bukan hanya mendoakan raja dan pemerintah yang perlu, tetapi juga mendoakan seluruh umat itu. Dan nas ini dinyatakan, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bagaimana kita mengharapkan ketenangan, keamanan, kemerdekaan, damai sejahtera bisa diberikan, didapatkan oleh negara ini bila kita tidak mendoakannya, bila kita tidak mendukungnya, bila kita tidak membantunya? 4 kata yang sangat berhubungan diungkapkan di sini. Yang pertama,
naikkanlah permohonan, naikkanlah doa, naikkanlah syafaat, naikkanlah ucapan syukurmu. Ada 4. Sudahkah kita rajin menaikkan permohonan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita rajin menaikkan doa kita kepada Tuhan, biar bangsa ini dan pemerintah ini melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik? Sudahkah kita memiliki perasaan yang sama sehingga bersyafaat? Lalu yang terbesar adalah, sudahkah kita mengucap syukur dengan segala sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan itu? Atau jangan-jangan kita hanya banyak menuntut tanpa pernah mendoakannya? Atau jangan-jangan kita kebanyakan menuntut tanpa pernah mendoakannya? Atau tidak pernah mensyafaatkannya? Jangan-jangan kita hanya banyak menuntut supaya kita dilayani, supaya kenyamanan dan keamanan damai sejahtera itu ada, tanpa pernah mengucap syukur. Semua ini berhubungan dengan kata yang sama, permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur. Naikkan intensitas doamu, permohonanmu kepada Tuhan, syafaatmu kepada Tuhan untuk negara ini, untuk gereja ini, untuk pemimpin dan semua orang. Naikkan juga ucapan syukurmu. Itu pemerintah juga kan memberikan pajak. Permohonan kepada Tuhan berulang-ulang dengan serius, tetapi juga kita wajib mengucap syukur atas segala hal yang kita terima dari Tuhan, termasuk mendoakan pemerintah dan raja, karena itu adalah pemberian Tuhan. Bagaimanapun mereka berlaku, apapun yang mereka kerjakan, salah atau tidak benar atau lainnya, tidak sesuai dengan kehendak kita, itu harus menjadi tanggung jawab kita untuk mendoakan mereka. Walau pelayanan mereka kacau, jangan menghukum mereka, jangan hakimi, tetapi doakanlah mereka. Mengapa? Pertama, mereka adalah utusan Tuhan. Jangan hakimi, tetapi doakan. Yang tergantung kepada kita, hidup mereka bukan tergantung kepada kita, tetapi tergantung kepada Allah dan rencana Allah. Jadi yang kedua, Allah memberinya untuk keamanan dan damai sejahtera kita. Damai sejahtera dan keamanan adalah dasar utama pemilihan Allah terhadap mereka. Bila tujuan dan rencana Allah kepada pemerintah adalah memberikan damai sejahtera dan kenyamanan untuk bangsa ini, maka pemerintah juga wajib menghargai perintah Tuhan. Menghargai perintah Tuhan. Setiap pelaksanaan pelayanannya, pekerjaannya harus berdasarkan perintah Tuhan. Jangan melalui tangan besi atau dengan semena-mena. Iya. Demikianlah konsep pemanggilan dan pemilihan Allah terhadap pemerintah, yaitu untuk memimpin dan mengeluarkan bangsa pilihan itu dari perbudakan. Bahkan Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus yang tunggal untuk menyelamatkan bangsanya. Allah memberikan ketetapannya kepada pemerintah agar bangsa ini memiliki kenyamanan dan damai sejahtera. Itulah misi Allah. Ini jelas diungkapkan Paulus dalam Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Rasul Paulus berkata bahwa pemerintah adalah hamba Allah dan orang Kristen harus takluk kepadanya. Jadi orang percaya harus menghormati pemerintah yang merupakan pilihan Allah.
pemerintah yang merupakan pilihan Allah. Jadi pemerintah juga jangan memaksakan apa yang dia tahu, apa yang menjadi kekuasaannya, tetapi menghormati perintah Allah dalam sisi pelayanannya. Juga di sisi lain pemerintah sebagai hamba Allah berjuang untuk keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakangnya, terutama harus memelihara kelompok yang lemah dan miskin dan yang kecil, yang papa. Pemerintah dipanggil sebagai pelayan Tuhan yang melayani dan bertanggung jawab untuk rakyatnya. Pemerintah harus takut dan menghormati Tuhan yang telah memilihnya. Harus menjalankan kuasa berdasarkan kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba Allah, para penguasa tidak boleh memerintah berdasarkan kekerasan dan tangan besi. Itu Markus 10 ayat 41 hingga 45. Jadi sebagai seorang hamba kebenaran dan keadilan, Yesus menganjurkan, membekali kepada para pengikutnya untuk tidak memerintah dengan kekerasan, dengan tangan besi. Ia berharap agar murid-muridnya tidak berkolusi dengan siapapun dan juga tidak melibatkan diri dalam korupsi dan tindakan manipulasi. Jadi bila mana mereka melepaskan diri dari perintah Tuhan, melakukan kolusi, nepotisme dan korupsi, itu adalah awal hukuman bagi dia. Bersiaplah untuk mendapatkan hukuman itu. Dari semua tindakannya, Yesus menunjukkan keberpihakannya kepada golongan miskin dan tertindas. Yesus tidak mau berkolusi dengan orang Farisi, tidak mau berkolusi dengan iblis tadi, tidak mau berkolusi dengan Sadusi dan ahli Taurat yang suka menindas kaum lemah dan termarginalkan. Ia menuntut agar mereka menjunjung tinggi nilai moral dan nilai-nilai etis dalam semua bidang kehidupan, sehingga semua orang merasakan tindakan mereka, dan tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama. Apapun yang dilakukan pemerintah itu harus dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan yang memberikan pemerintahan itu kepadanya, tampuk jabatan itu kepada dirinya. Jadi tanggung jawab moral kepada Allah dan tanggung jawab etis kepada sesama manusia ini bersifat integral. Tunduk kepada pemerintah juga bukan berarti melakukan semua perbuatan sesuka hati pemerintah itu yang bertentangan dengan norma-norma kebenaran dan keadilan. Kita juga harus kritis, tetapi tidak melaksanakan sesuai dengan hoga-hoga atau huru-hara. Di mana Yesus meminta para pengikutnya untuk berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan, serta tetap berusaha menyuarakan suara kenabian dalam situasi apapun, seperti yang telah dilakukan oleh para nabi dan juga oleh Yohanes Pembaptis. Kehadiran murid Yesus di tengah-tengah masyarakat akan menjadi garam dan terang dunia dan berusaha menghadirkan misi kerajaan Allah. Menjadi teranglah di tengah-tengah kegelapan kehidupan dan menjadi kekuatan dan kenyamanan di tengah-tengah kesusahan hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jika pemerintah yang benar yang dikehendaki Allah telah melayani kita, maka kenyamanan itu pasti datang. Secara utuh berpihak, pemerintah berpijak pada Matius 22 ayat 37-39, mengasihi sesama manusia sama seperti diri sendiri. Gereja dan orang Kristen harus mampu mengupayakan penafsiran yang komprehensif, holistik, memahami orang lain dengan diri sendiri, memahami rakyat dan memahami pemerintah sebaliknya dari diri sendiri, agar mampu melaksanakan misi Allah yang dijalankan oleh orang percaya
dijalankan oleh Yesus Kristus dan dimandatkan kepada semua orang percaya. Gereja Tuhan, kita warga jemaat sebagai persekutuan orang percaya sekaligus sebagai warga negara, umat Allah dan masyarakat gereja yang dikepalai oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, memiliki tugas khusus sebagai saksi Kristus dalam memprakarsai lahirnya masyarakat yang baru, yang mempunyai tugas khusus berasaskan kebenaran dan keadilan. Masyarakat Kristen berfungsi sebagai terang dan garam dunia. Menjadi orang Kristen berarti siap mengemban misi Kristus, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Dan istilah dunia di sini adalah dihubungkan dengan kejahatan struktural, seperti rekayasa politik, rekayasa kekuasaan, rekayasa peradilan, dan semua bentuk rekayasa yang merugikan masyarakat. Bukan hanya di negara, di gereja juga banyak sekali menghimpun massa untuk memilih dirinya, merekayasa undang-undang, hukum gereja, tata gereja, hukum siasat gereja, rekayasa politik, rekayasa kekuasaan terjadi juga di gereja. Maka tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah mendoakan pemerintah agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. Apa yang diembankan oleh Tuhan Yesus di pundak mereka dan Roh Allah beserta ketetapannya tetap baik. Dengan demikian tercapailah masyarakat yang aman dan damai sejahtera. Agar pemerintah jangan salah langkah melakukan tanggung jawabnya untuk memelihara orang miskin dan orang lemah, agar mereka memiliki keselamatan dan mampu melepaskan mereka dari mara bahaya yang sedang dihadapi, dan juga lebih besar mampu melepaskan bangsa ini dari kutukan bahaya dan bencana alam ini. Mau menerima hikmat dari Tuhan, agar pemerintah jangan salah langkah melakukan tanggung jawabnya untuk memelihara orang miskin dan lemah. Walau bisa saja kita melihat jelas apa yang salah dan apa yang kurang yang diperlakukan oleh pemerintah atas apa yang Tuhan embankan di pundak mereka, tetapi melalui nas ini kita wajib terpanggil dengan kerendahan hati, menghormati mereka sekalian, melengkapi kekurangan itu. Janganlah kita membuat malu, menghakimi mereka, menghina, apalagi membalaskannya dengan kejahatan. Tetapi bersyukurlah, naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan, sebab Tuhan mengetahui segala tanggung jawab kita masing-masing. Sebab kata bijak ini menyatakan, janganlah menghakimi orang yang lemah dengan segala kelemahannya, karena dengan otomatis Anda adalah orang yang lebih lemah dari dia. Janganlah pernah menghakimi orang yang bodoh kalau kamu adalah orang yang masih lebih bodoh dari dia. Janganlah menghakimi seseorang dengan kelemahannya padahal kamu adalah orang yang lebih lemah dari dia. Iya. Ungkapan ini sejajar dengan ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 3 dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Karena apa? Beberapa teman seperti kita lihat seperti uang receh, bermuka dua dan nilainya juga tidak seberapa. Kadang kamu harus berhenti peduli pada keadaan seseorang bukan karena kamu ingin mengabaikannya, tetapi perhatikan, rasakan karena dia sendiri tidak peduli terhadap. Menghitung dosa orang lain tidak langsung membuat menjadi orang yang suci. Sekali lagi, menghitung dosa dan kesalahan orang lain tidak otomatis membuat menjadi orang yang kudus. Perjalanan hidup indah yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu untuk berbagi, bukan hanya menikmatinya sendiri,
bahkan menyombongkan diri mereka sendiri. Perjalanan hidup yang indah yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu untuk berbagi, bukan hanya menikmatinya sendiri, bahkan menyombongkan diri mereka sendiri. Kamu memang maunya hanya dimengerti? Kamu memang hanya maunya dimengerti sendiri? Dimengerti terus? Kamu emang maunya hanya dimengerti terus, namun nyatanya sama sekali tidak pernah bisa mengerti aku. Kira-kira demikian makhluk manusia ini, yang namanya politik. Jangan pernah membicarakan kejelekan orang lain yang dimiliki orang lain, karena sesungguhnya orang yang membicarakan itulah yang menjadi orang jelek. Jangan pernah membicarakan kejelekan yang dimiliki orang-orang lain, karena sesungguhnya orang yang membicarakan itulah yang menjadi orang jelek, karena dia tidak mau berbuat baik. Susah senangnya hidup kita bersama pemerintah, ya tetap doakan mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena tujuan Tuhan adalah agar semua umatnya selamat dan sejahtera serta semakin dekat kepada Tuhan. Dan itulah tujuan Allah datang ke dunia melalui Yesus Kristus, menjadi juru selamat semua umat, bukan hanya menjadi juru selamat pribadi, tetapi semua umat. Biarlah semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan semakin mengenal kebenaran dan keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Amin.